Dengan basmalah kami siap melayani Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali bertemu dalam kajian keislaman untuk karyawan Rumah Sakit Islam Asy-Syifa. Kita baru saja melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Islam, oleh kita sekalian, diterima dan dicatat menjadi amal soleh kita semua. Ikhwatu iman sekalian, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini sebenarnya merupakan lanjutan dari materi yang diberikan pada bulan kemarin. Bulan kemarin kita sudah mengkaji berbagai macam kelemahan yang ada dalam tubuh umat Islam. Sehingga kemudian kajian itu menimbulkan sebuah pertanyaan, bagaimana cara yang harus kita lakukan agar kelemahan-kelemahan itu bisa dihilangkan dan umat Islam kembali menjadi umat yang jadi panutan bagi umat-umat yang lain seperti yang dulu pernah terjadi. Nah, untuk itulah materi pertama yang berkaitan dengan upaya kita meningkatkan kualitas umat Islam supaya mereka nanti bisa meningkatkan kualitas peradabannya adalah memahami sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memahami sirah Nabi, karena dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak bisa kita dapatkan berbagai macam contoh yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sekarang. Jadi artinya semangatnya apa yang ditampilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan, baik ketika beliau berada di Mekah maupun ketika beliau berada di Madinah, sesungguhnya merupakan sebuah inspirasi yang luar biasa bagi kita untuk mengembangkan ajaran Islam dalam kehidupan modern seperti sekarang. Nah, yang perlu dicatat pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah berhasil menciptakan masyarakat terbaik dalam seluruh sejarah kehidupan umat manusia. Tidak ada masyarakat sebaik itu. Dibandingkan dengan situasi kehidupan seperti sekarang, wah itu sangat jauh. Masyarakat tersebut adalah masyarakat Madinah. Rasulullah sendiri menyatakan al-Madinatu khairul lahum laukanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau saja mereka mengetahuinya. Jadi Rasulullah mengisyaratkan melalui sabdanya betapa pentingnya orang memahami kehidupan Madinah. Bagaimana nilai-nilai yang ada dalam kehidupan itu. Apa saja kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh umat Islam dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh kehidupan masyarakat Madinah itu digambarkan misalnya dalam hadis riwayat Imam Muslim. Taral mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawadihim kamatsalil jasadil wahid
idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal huma. Engkau melihat kehidupan orang-orang mukmin dalam hal mencintai, dalam hal saling mengasihi, dalam hal saling menyantuni, ibarat sebuah tubuh. Kalau salah satu bagian dari tubuh itu sakit, maka bagian tubuh lainnya ikut merasakan sakit, mengalami demam, dan sulit tidur. Jadi ini gambaran masyarakat Madinah. Ya. Jadi sebagai masyarakat terbaik dalam seluruh sejarah kehidupan umat manusia. Nah, kita akan coba menggali rahasia-rahasia penting yang ada dalam kehidupan Rasulullah di Madinah itu, dengan titik tolak pertama berkaitan dengan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi materi kita pada kesempatan ini adalah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kita perlu memahami apa yang jadi instrumen yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin umatnya. Yang pertama adalah pendidikan dan keteladanan. Jadi sebagai seorang Rasul, seorang Nabi, beliau adalah seorang pendidik. Dan salah satu metode pendidikannya yang paling efektif adalah dengan memberikan keteladanan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada bagi kalian pada pribadi, pada diri Muhammad Rasulullah itu contoh yang amat baik bagi siapa saja yang mengharapkan akhirat, bagi siapa saja yang mengharapkan anugerah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menegaskan tentang fungsi Rasulullah bagi umatnya sebagai uswah hasanah. Nah, jadi yang pertama digunakan oleh Rasulullah itu memberikan pendidikan dan keteladanan. Rasulullah membimbing umatnya untuk sholat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat cara aku sholat. Ya, Rasulullah mempraktekkan sholat, kemudian dilihat oleh para sahabat, diikuti oleh para sahabat, dan cara sholat Rasulullah ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk kepada kita yang ada di zaman yang sangat berjauhan dengan beliau. Kemudian contoh yang lain misalnya, ya ada seorang ayah ngobrol dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya anak lebih dari satu, belum pernah satupun saya cium, katanya ya. Kemudian Rasulullah mengatakan seorang ayah atau orang tua kepada anaknya itu harus menunjukkan sikap belas kasih. Mencium anak itu termasuk salah satu wujud dari belas kasih orang tua kepada anaknya. Kemudian ada orang tua yang karena dia punya banyak anak, ada satu anak yang sangat dicintainya, sehingga dia sering melebihkan pemberian dibandingkan dengan anak yang lain. Rasulullah kemudian menegur orang itu bahwa kalau memberi sesuatu harus dilakukan secara adil, ya. Jangan sampai menimbulkan iri hati pada anak-anak yang lain. Banyak. Jadi Rasulullah memberikan keteladanan. Nah, keteladanan Rasulullah ini dalam banyak hal. Dalam beribadah beliau merupakan teladan. Dalam berumah tangga beliau merupakan teladan. Dalam perang pun beliau merupakan teladan. Dan tidak ada pemimpin seperti Rasulullah. Misalnya, Rasulullah itu memimpin beberapa kali peperangan. Padahal kita tahu tidak semua nabi pernah berperang. Ada nabi yang sama sekali tidak pernah berperang. Beliau itu merupakan contoh yang baik bagaimana menjadi seorang manajer perdagangan. Kita tahu sebelum menjadi Rasulullah beliau adalah seorang pedagang yang sukses, seorang pengusaha muda yang menjadi salah satu pengusaha sukses di kota Mekah. Ya.
Jadi bagaimana menjadi pedagang yang baik? Beliau adalah contohnya. Bagaimana menjadi seorang suami yang baik? Beliau menjadi contoh. Bagaimana seorang ayah yang baik? Beliau juga merupakan contoh. Jadi ada banyak kegiatan kehidupan kita dalam kehidupan sekarang ini yang bisa kita kaitkan dengan Rasulullah SAW dalam posisi beliau sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai contoh atau sebagai teladan. Jadi metode ini yang digunakan. Sehingga ketika Rasulullah misalnya memerintahkan, ayo baca Quran, Rasulullah sendiri sudah terlebih dahulu membaca Quran, mengkaji Quran, mempraktekkan Quran. Ayo berinfak, bersedekah, beliau sendiri menunjukkan seorang pribadi yang sangat dermawan, yang sangat mudah memberikan bantuan kepada orang lain. Sehingga kalau ada orang lain datang meminta bantuan kepada beliau, beliau tidak akan dulu memberikan izin bagi orang tersebut untuk pulang sampai apa yang jadi kebutuhannya bisa terpenuhi. Jadi ada banyak aspek kehidupan Rasulullah SAW yang bisa kita tiru, yang bisa kita contoh. Karena inilah metode yang digunakan oleh beliau. Jadi metode melalui pendidikan dan keteladanan. Bahkan pernah dalam sebuah peristiwa Rasulullah mengeluh kepada istrinya Siti Aisyah pada saat melaksanakan ibadah haji. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk mencukur rambutnya, ya, bertahalul, mencukur rambut. Ternyata para sahabatnya tidak ada seorang pun yang mengikuti seruan beliau. Beliau pulang ke tendanya dalam keadaan sedikit agak kurang cemberut ya, karena perintahnya tidak ditaati oleh para sahabat. Kata Siti Aisyah, wahai Rasulullah, ana sendiri belum bercukur. Baru Rasulullah waktu itu, ya Allah, saya hanya memerintahkan, tapi tidak memberikan keteladanan, tidak memberikan contoh. Begitu Rasulullah keluar kembali dari tendanya, beliau mencukur rambutnya, maka serentak waktu itu semua sahabat mencukur rambutnya. Jadi ini pentingnya keteladanan. Nah, karena itulah salah satu metode pendidikan yang dilakukan, yang merupakan bimbingan Islam kepada kita adalah memberikan keteladanan. Bagaimana misalnya seorang presiden memberikan keteladanan kepada rakyatnya, kepada para menterinya. Para menterinya pun memberikan keteladanan kepada semua stafnya atau kepada semua karyawan yang ada di kementeriannya. Demikian juga misalnya seorang gubernur memberikan keteladanan lewat perilakunya, seorang bupati, seorang wali kota, seorang ayah kepada anak-anaknya. Jadi kita harus memberikan keteladanan. Jadi artinya sebelum kita memerintahkan sesuatu kepada orang lain, maka sesuatu itu harus terlebih dahulu kita sudah menjalankannya. Nah, kemudian metode yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah memberikan pelayanan. Jadi sifat dakwah Rasulullah itu memberikan pelayanan. Ada seorang nenek-nenek dalam sebuah riwayat datang ke kota Madinah menemui Rasulullah, kemudian meminta agar Rasulullah itu mengantarnya keliling Madinah. Jadi begitu datang si nenek tadi, beliau menyatakan, wahai Rasulullah, engkau harus antar saya keliling kota Madinah. Maka diantarlah oleh Rasulullah. Sampai setelah si nenek ini berkeliling, sudah cukup lama, sampai ke tempat semula, Rasulullah malah bertanya lagi, Nek, sudah puas belum mengelilingi kota Madinahnya? Nah, jadi memberikan pelayanan. Jadi kalau ada umatnya misalnya bertanya tentang sesuatu, maka Rasulullah segera memberikan jawaban. Kalau beliau belum bisa menjawab, beliau menunggu datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam penilaian para sahabat tidak ada pribadi seorang manusia seperti Muhammad Rasulullah SAW yang demikian baik, yang selalu bersifat melayani umatnya, ya,
yang selalu memberikan bantuan, yang selalu tampil dengan wajah menawan, penuh senyum dan lain sebagainya. Jadi dalam pribadi Rasulullah itu terdapat berbagai macam kebaikan. Nah, inilah pelayanan. Jadi artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita yang namanya pemimpin itu salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan, bukan malah ingin dilayani. Nah, tradisi masyarakat kita sekarang ini sudah mulai berubah. Yang namanya pemimpin itu kan harus selalu dilayani. Malah kalau tidak dilayani dia marah. Ya, kalau dia datang ke tempat hajatan, tempatnya harus khusus misalnya. Tidak disamakan dengan orang lain. Kalau dia datang ke satu tempat, tempat parkirnya harus khusus. Jangan disamakan dengan orang lain. Dalam macam-macam. Kadang-kadang orang ingin selalu dilayani. Tapi Rasulullah sudah menunjukkan pribadi beliau sebagai seseorang yang sangat senang melayani umat manusia. Jadi ini metode yang kedua. Ya. Kemudian metode yang ketiga adalah keadilan. Jadi keadilan ini benar-benar dipegang teguh oleh Rasulullah. Sampai pernah ada kejadian salah seorang anak kepala kabilah, ayah, itu ketahuan mencuri. Kabilah ini merasa takut kalau diberlakukan hukum Islam tangannya harus dipotong. Maka kemudian beberapa utusan dari kabilah ini mendekati Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu kan anak angkat Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah mencoba mengganti Zaid bin Harithah dengan Zaid bin Muhammad. Tapi ditegur oleh Allah supaya dikembalikan kepada nama ayahnya. Jadi Zaid bin Harithah ini seseorang yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Datanglah beberapa utusan dari kabilah ini kepada Zaid bin Harithah menceritakan tentang kasus yang mereka hadapi, di mana anak kepala kabilahnya diketahuan mencuri. Karena itu mereka memohon kepada Zaid agar Zaid menyampaikan kepada Rasulullah supaya anak kepala suku ini jangan dihukum, apalagi sampai dipotong tangannya. Karena kalau dihukum seperti itu dikhawatirkan nanti kabilah ini atau suku ini akan murtad dari Islam. Maka Zaid menyampaikan pesan dari orang-orang ini kepada Rasulullah. Ternyata kelihatan Rasulullah tidak senang. Dan beliau marah mendengar usulan dari Zaid tadi. Inna ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya kerusakan yang terjadi pada orang-orang sebelum kalian, idza saraka fihimus syarif, kalau yang mencurinya pemuka masyarakatnya, orang terkenalnya atau pejabatnya, asyarif yang dimuliakan, tarakuhu, mereka meninggalkannya. Wa yasaraka fihimud dhaif, tapi kalau yang mencuri di lingkungan mereka itu hanya orang yang lemah, aqamu alaihil hadda, maka mereka pun menegakkan hukum. Fa'aimullah, maka demi Allah kata Rasulullah, idza Fatimata Muhammad binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Lau Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau sekiranya yang mencuri itu Fatimah anak Muhammad, maka Rasulullah menegaskan, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi Rasulullah menegakkan keadilan ini. Dan itu kemudian jadi hal-hal yang ditiru oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman, oleh Ali bin Abi Thalib, oleh para sahabat yang lain. Sehingga keadilan itu menjadi salah satu pilar dari kehidupan umat Islam. Dan ini dibangun oleh Rasulullah SAW. Sehingga pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, terkenal kan ada kisah misalnya ketika anak gubernur Mesir yang bernama Amr bin Uwais itu punya anak namanya Abdullah, ikut
lomba balap kuda ya di Mesir dengan penduduk Mesir. Orang asli penduduk Mesir itu kan disebut bangsa Kibti. Nah, ternyata yang memenangkan pertandingan balap kuda itu bukan anak gubernur, tapi seorang Kibti, orang asli ya, penduduk Mesir. Si Abdullah ini merasa tersinggung. Kenapa bukan saya yang menang, tapi malah orang Kibti yang menang? Maka dia marah dan dipukullah si Kibti yang menang tadi. Nah, orang Kibti ini tidak terima diperlakukan seperti itu. Maka dia segera datang ke Madinah menemui Umar bin Khattab. Setelah bertemu dengan Umar bin Khattab, diceritakanlah masalahnya. Kemudian Umar segera mengirim surat kepada gubernur Mesir, kepada Amr bin As untuk segera datang ke Madinah dan membawa anaknya. Begitu Amr bin As sudah bertemu dengan Umar bin Khattab yang sudah disertai anaknya, ternyata di tempat tadi sudah ada orang Kibti yang menunggu. Umar bertanya kepada orang Kibti tadi, apakah ini orang yang memukul hidungmu? Wahai, benar, itu Amirul Mukminin, dia yang memukul saya. Di bagian tubuh mana kamu dipukul? Kata si orang Kibti tadi, di bagian hidung. Sekarang saksikan oleh kamu, hai Amr bin As, anakmu ini akan dikisos. Coba pukul lagi olehmu ya di bagian hidungnya. Maka orang itu pun memukul kembali hidung Abdullah bin Amr bin As, anak seorang gubernur. Jadi keadilan ini benar-benar ditegakkan dalam Islam ya. Banyak ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Rasulullah yang memerintahkan kita untuk selalu bersikap adil. Kenapa ada perintah berbuat adil? Karena adil itu sebenarnya akan menyejukkan hati kita. Meskipun mungkin bertentangan dengan hawa nafsu kita. Bagaimana misalnya seseorang yang punya anak banyak, dia harus berlaku adil kepada anak-anaknya. Bagaimana seorang manajer bisa memperlakukan anak buahnya dengan seadil-adilnya. Bagaimana seorang direktur menempatkan posisi dirinya sebagai orang yang menegakkan keadilan di lingkungan organisasinya. Demikian terus sampai kepada misalnya presiden dan lain sebagainya. Jadi ini yang dilakukan ya oleh Rasulullah. Jadi pilar ketiga dari manajemen kepemimpinan Rasulullah itu adalah menegakkan keadilan. Kemudian yang terakhir ini yang keempat, musyawarah. Jadi instrumen lain yang digunakan oleh Rasulullah adalah musyawarah. Jadi dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia, Rasulullah selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Misalnya, ini sangat terkenal dalam sejarah, ketika Madinah mau diserang oleh gabungan dari beberapa kabilah, beberapa suku, itu yang disebut dengan Al-Ahzab, ya, itu terdiri dari berbagai macam suku, gabung dengan suku Quraisy, kemudian mereka merencanakan menyerang dan mengepung Madinah. Rasulullah segera mengumpulkan para sahabatnya dan bermusyawarah apa yang harus dilakukan kalau sekiranya tentara Quraisy dengan sekutu-sekutunya ini menyerang Madinah. Mau muncul berbagai macam perdebatan. Ada yang mengusulkan supaya musuh tadi disambut saja di luar kota Madinah. Tapi yang lain tidak setuju karena kekuatan musuh demikian besar. Sampai akhirnya ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi yang mengusulkan supaya di sekeliling kota Madinah itu dibangun parit. Nah, dibangunlah parit, itu yang disebut dengan perang Khandaq. Ya, itu dilukiskan dalam Quran dalam surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu kan dari kata hizbun, golongan. Al-Ahzab itu golongan. Itu persekutuan orang-orang kafir Quraisy dengan berbagai macam suku yang ada di sekeliling Jazirah Arabia untuk menghancurkan Madinah. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Sampai akhirnya dibuatlah parit. Dan para sahabat menunggu di parit sebelahnya.
Kalau datang musuh kan itu harus turun dulu tuh ke parit. Kalau naik kuda turun dulu, baru naik lagi. Dan itu sangat mudah diserang. Akhirnya setelah cukup lama mereka orang-orang kafir ini mengepung Madinah, akhirnya mereka sendiri saling berselisih. Akhirnya Rasulullah dengan umat Islam waktu itu memenangkan peperangan tanpa mereka berperang. Itu hasil musyawarah. Jadi musyawarah itu dari kata syawaro. Syawaro itu artinya lebah mengeluarkan madu. Jadi musyawarah itu sesuatu yang sifatnya seperti madu. Yang namanya madu itu manis dan bisa menjadi obat, menyegarkan tubuh. Jadi yang disebut dengan musyawarah itu tindakan yang kita lakukan untuk menemukan dari berbagai macam pendapat yang ada, mana pendapat yang paling baik, yang kalau sudah disepakati, maka pendapat itu kemudian dipegang oleh semua. Jadi Quran memerintahkan kita untuk bermusyawarah. Nah, Rasulullah menjadikan musyawarah ini sebagai salah satu instrumen dalam kepemimpinan beliau. Ya, dalam banyak hal bisa kita telusuri berbagai macam riwayat bagaimana Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Tapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan ubudiyah, Rasulullah sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang mendapatkan perintah dari Allah itu sebenarnya tidak bermusyawarah. Beliau itu sholat harus begini, tidak ada musyawarah ya. Jadi dalam hal yang berkaitan ibadah, tapi dalam hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan sosial seperti misalnya tadi mau berperang, maka Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dan perlu oleh kita diketahui Rasulullah itu seseorang yang memiliki pribadi yang sangat menyenangkan. Beliau itu orang yang sangat mudah diajak bekerja sama dan akan menjadi pendukung utama dari sebuah kerjasama yang kaitannya dengan penegakan keadilan, dengan penegakan kebenaran dan lain sebagainya. Jadi para sahabat melihat pada figur Rasulullah SAW ini terdapat contoh yang amat baik yang bisa mereka tiru, yang bisa mereka identifikasi, dan kita pun umat Islam ya, kita harus berbahagia karena kita punya figur yang bisa kita tiru dalam kondisi apapun. Figur tersebut adalah Rasulullah SAW. Jadi ini 4 metode yang digunakan oleh Rasulullah dalam menjalankan kepemimpinannya. Yang pertama pendidikan dan keteladanan, yang kedua memberikan pelayanan, yang ketiga menegakkan keadilan, dan yang keempat bermusyawarah. Nah, kita akan lanjut nih nanti. Dari manajemen Rasulullah ini lahirlah orang-orang yang kualitasnya itu sungguh luar biasa. Dan kita sangat berbahagia karena berita-berita atau cerita-cerita tentang kehidupan Rasulullah dengan para sahabatnya itu menyebar dan itu pun menjadi referensi kita di dalam menjalankan hidup dan kehidupan kita masing-masing. Mudah-mudahan materi yang singkat ini akan kita lanjutkan pada bagian berikutnya pada waktu yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan basmalah kami siap melayani Anda.